Wilayah Kabupaten Lebak terletak di bagian barat Provinsi Banten, dengan lanskap yang didominasi oleh pegunungan, sungai, dan hutan lebat yang menjadi ciri khasnya. Letaknya yang strategis di antara dataran rendah dan pegunungan menjadikan Lebak kaya akan sumber daya alam dan memiliki keindahan alam yang alami. Sungai-sungai besar seperti Sungai Ciujung mengalir melalui wilayah ini, memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, baik untuk irigasi, sumber air bersih, maupun transportasi tradisional. Keberadaan hutan yang lebat juga menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna, serta sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Masyarakat asli yang menghuni wilayah Kabupaten Lebak adalah suku Baduy, sebuah komunitas adat yang merupakan bagian dari etnis Sunda. Suku Baduy dikenal dengan tradisi adatnya yang sangat kuat dan cara hidup sederhana yang tetap bertahan meskipun zaman terus berubah. Mereka menjaga warisan leluhur secara ketat melalui ajaran adat yang disebut Pikukuh Karuhun, yang melarang pengaruh modernisasi, teknologi, dan budaya luar. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, di mana mereka mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan. Hal ini terlihat dari cara mereka bercocok tanam secara tradisional, seperti menanam padi huma tanpa menggunakan alat modern atau bahan kimia. Suku Baduy sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam merupakan kelompok yang paling ketat dalam menjaga adat istiadat, tinggal di kampung-kampung utama seperti Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Sementara itu, Baduy luar sedikit lebih terbuka terhadap dunia luar meskipun tetap memegang nilai-nilai tradisional. Gaya hidup mereka yang unik ini menjadikan suku Baduy sebagai simbol dari kearifan lokal yang selaras dengan alam, sekaligus menjadi daya tarik budaya yang memikat banyak peneliti dan wisatawan untuk mempelajari lebih dalam tentang kehidupan mereka. Dalam sejarah awalnya, wilayah Lebak merupakan bagian integral dari Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berpusat di Pakuan Pajajaran, kini Bogor. Kerajaan Sunda memiliki pengaruh yang kuat di wilayah barat Pulau Jawa, termasuk Lebak, yang kala itu dikenal sebagai daerah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Posisi strategis Lebak di antara pegunungan dan dataran rendah menjadikannya daerah penting bagi Kerajaan Sunda, terutama untuk kebutuhan agraris dan perdagangan. Wilayah ini juga memiliki jalur sungai yang memungkinkan hubungan ekonomi dan sosial dengan wilayah lain di sekitarnya. Nama Lebak sendiri berasal dari bahasa Sunda, yang berarti lembah atau dataran rendah, merujuk pada karakter geografis wilayah ini yang dikelilingi oleh pegunungan dan berada di sepanjang aliran sungai besar. Sebutan ini mencerminkan kondisi alam yang subur, menjadikannya tempat ideal untuk bercocok tanam dan mendukung kehidupan masyarakat. Pada masa itu, Lebak dikenal sebagai kawasan yang memiliki ikatan erat dengan alam, tempat masyarakat hidup berdampingan dengan lingkungan sambil tetap mempertahankan tradisi leluhur. Jejak kejayaan Kerajaan Sunda masih terasa melalui nama-nama daerah dan cerita rakyat yang diwariskan hingga kini. Setelah Kerajaan Sunda runtuh pada abad ke-16 akibat invasi Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon, wilayah Lebak menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Banten. Peralihan kekuasaan ini menandai perubahan besar dalam struktur politik dan budaya wilayah tersebut. Kesultanan Banten, yang saat itu merupakan salah satu kerajaan Islam yang kuat di Nusantara, membawa pengaruh Islam ke daerah Lebak. Tradisi dan sistem pemerintahan yang sebelumnya berbasis pada kebudayaan Sunda Hindu, mulai digantikan dengan nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan adat lokal. Pada masa Kesultanan Banten, wilayah Lebak memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi kerajaan, terutama melalui perdagangan hasil hutan, kayu, rotan, dan berbagai hasil alam lainnya menjadi komoditas utama yang dieksploitasi dari kawasan ini. Dengan keberadaan hutan yang luas dan subur, Lebak menjadi salah satu penyokong utama dalam penyediaan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Komoditas seperti kayu digunakan untuk kebutuhan konstruksi dan pembuatan kapal, sedangkan rotan dimanfaatkan untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga dan barang dagangan lainnya. Hasil hutan dari Lebak tidak hanya memenuhi kebutuhan internal Kesultanan Banten, tetapi juga menjadi barang dagangan yang diperdagangkan ke wilayah lain, bahkan ke pedagang asing yang datang ke pelabuhan Banten. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan ini membantu Kesultanan Banten mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang kuat di Nusantara. Lebak, dengan sumber daya alam yang melimpah, berkontribusi besar terhadap kejayaan Banten pada masa itu, meskipun di sisi lain, masyarakat lokal mulai merasakan dampak eksploitasi yang semakin meningkat terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. Kedatangan kolonial Belanda pada abad ke-17 membawa dampak besar bagi wilayah Lebak, termasuk dalam hal politik, ekonomi, dan sosial.
Belanda mulai memasukkan Lebak ke dalam sistem administrasi kolonialnya, yang bertujuan untuk mempermudah kontrol atas wilayah tersebut dan mengelola sumber daya alam yang melimpah. Sistem pemerintahan tradisional yang sebelumnya diatur oleh Kesultanan Banten perlahan digantikan oleh struktur pemerintahan kolonial, dengan pengawasan langsung dari pejabat Belanda. Pada tahun 1846, pemerintah kolonial Belanda secara resmi membentuk Afdeling Lebak sebagai bagian dari struktur administrasi Hindia Belanda. Pembentukan ini bertujuan untuk memperkuat kendali Belanda atas wilayah Lebak, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pengawasan terhadap masyarakat setempat. Sebagai sebuah Afdeling, Lebak berada di bawah pengawasan seorang residen yang bertugas mengatur administrasi pemerintahan, memastikan kelancaran kegiatan ekonomi kolonial, dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Dalam sistem ini, residen memiliki otoritas penuh untuk mengelola wilayah Lebak, termasuk dalam penerapan pajak dan pengaturan kerja paksa yang seringkali membebani masyarakat lokal. Kebijakan tersebut menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk, seperti pungutan berlebihan dan eksploitasi tenaga kerja. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya penderitaan rakyat Lebak, yang kemudian menjadi sorotan dalam sejarah melalui karya sastra terkenal Max Havelaar oleh Multatuli. Pembentukan Afdeling Lebak tidak hanya merefleksikan ambisi kolonial Belanda untuk mengontrol wilayah, tetapi juga menandai awal mula perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan di kawasan ini. Pada akhir abad ke-19, rakyat Lebak mulai bangkit melawan penindasan penjajah Belanda. Perlawanan ini dipicu oleh ketidakadilan yang terus-menerus mereka alami, seperti eksploitasi melalui tanam paksa, pungutan pajak yang memberatkan, dan pengabaian terhadap hak-hak mereka. Tokoh-tokoh adat dan ulama lokal memainkan peran penting dalam memimpin perlawanan, karena mereka tidak hanya dihormati oleh masyarakat tetapi juga dianggap sebagai penjaga nilai-nilai dan tradisi yang terancam oleh kebijakan kolonial. Perlawanan yang muncul di Lebak umumnya bersifat sporadis dan berbasis lokal, dengan bentuk gerakan yang menentang kebijakan kolonial secara langsung atau melalui aksi-aksi protes. Para pemimpin adat sering memobilisasi masyarakat untuk menolak kewajiban tanam paksa atau menuntut penghapusan pajak yang memberatkan. Sementara itu, para ulama menggerakkan semangat perlawanan melalui ajaran agama, menyerukan pentingnya melawan penindasan sebagai bagian dari perjuangan spiritual. Meskipun banyak dari upaya ini akhirnya ditindas oleh Belanda dengan kekerasan, semangat perlawanan rakyat Lebak menunjukkan keberanian dan keteguhan mereka dalam menghadapi penjajahan. Gerakan ini juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah penjajahan Belanda berakhir, wilayah Lebak jatuh di bawah kendali Jepang pada tahun 1942 saat Perang Dunia II berlangsung. Masa pendudukan Jepang di Lebak membawa perubahan besar, tetapi sayangnya, tidak banyak memberikan perbaikan bagi masyarakat. Sebaliknya, kebijakan Jepang justru menambah penderitaan rakyat dengan diterapkannya sistem kerja paksa yang dikenal sebagai Romusha. Penduduk setempat dipaksa bekerja keras dalam proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, rel kereta api, dan fasilitas militer, seringkali tanpa upah yang layak dan dalam kondisi yang sangat buruk. Selain kerja paksa, masyarakat Lebak juga menghadapi kekurangan pangan akibat kebijakan Jepang yang mengutamakan kebutuhan perang mereka. Hasil bumi dari Lebak, seperti beras dan bahan makanan lainnya, diambil secara paksa untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang, sementara penduduk lokal seringkali dibiarkan kelaparan. Selain itu, tindakan represif dan kekerasan dari tentara Jepang terhadap rakyat semakin memperparah penderitaan mereka. Meskipun pendudukan Jepang hanya berlangsung beberapa tahun, masa ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Lebak dan menjadi bagian dari sejarah kelam perjuangan mereka sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Lebak secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pada masa awal kemerdekaan, Lebak termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, yang kala itu mencakup seluruh daerah di bagian barat Pulau Jawa. Proses integrasi Lebak ke dalam struktur pemerintahan baru ini tidaklah mudah, mengingat kondisi wilayah yang masih dipengaruhi oleh sisa-sisa kekuasaan kolonial dan ketidakstabilan politik pasca perang. Masyarakat Lebak mulai menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan yang baru, meskipun tantangan besar seperti infrastruktur yang minim, pendidikan yang terbatas, dan ekonomi yang terpuruk masih menjadi masalah utama. Dalam konteks nasional, Lebak turut berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui peran masyarakat lokal dalam berbagai perjuangan, termasuk melawan upaya agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Periode ini menjadi awal baru bagi Lebak untuk berkembang sebagai bagian dari Indonesia yang merdeka,
Meskipun perjalanan panjang masih diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian wilayah. Pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia mulai berupaya mengintegrasikan wilayah Lebak ke dalam struktur pemerintahan nasional yang baru terbentuk. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan administrasi wilayah setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pemerintah pusat berusaha membangun sistem pemerintahan yang lebih terstruktur di Lebak, termasuk melalui penunjukan pejabat lokal dan pengembangan infrastruktur dasar untuk mendukung jalannya administrasi. Namun, proses integrasi ini tidak berjalan mulus. Wilayah Lebak yang memiliki masyarakat adat dengan tradisi kuat, seperti suku Baduy, menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka. Selain itu, ketimpangan ekonomi, minimnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat lokal, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan masyarakat Lebak memicu berbagai konflik. Ketidakpuasan ini seringkali diekspresikan dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan tertentu atau ketegangan antara masyarakat adat dan otoritas pemerintah. Meski demikian, upaya integrasi ini tetap menjadi fondasi bagi Lebak untuk berkembang lebih lanjut sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1960-an, Kabupaten Lebak mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan sebagai wilayah administratif yang lebih mandiri. Pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, mulai berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah yang sebagian besar masih didominasi oleh hutan dan pegunungan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Meskipun perkembangan ini masih berlangsung secara bertahap, kehadiran infrastruktur baru memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Lebak. Jalan-jalan penghubung antar desa mulai membuka akses ke pusat-pusat perdagangan dan pendidikan, sehingga meningkatkan mobilitas penduduk dan aliran barang. Pemerintah juga mulai mengembangkan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan angka melek huruf di wilayah ini, yang sebelumnya relatif rendah. Periode ini menjadi awal penting bagi Lebak untuk bangkit dari ketertinggalan. Meskipun tantangan seperti keterbatasan dana dan kesenjangan antara daerah terpencil dan pusat pemerintahan tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Pada tahun 2000, Kabupaten Lebak secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Banten, setelah provinsi ini dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Pembentukan Provinsi Banten bertujuan untuk meningkatkan otonomi dan mempercepat pembangunan di wilayah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda dengan Jawa Barat. Sebagai salah satu kabupaten di Banten, Lebak mendapatkan perhatian lebih besar dalam hal pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah, sesuai dengan semangat desentralisasi yang diusung oleh otonomi daerah. Perpindahan ini membawa harapan baru bagi masyarakat Lebak, terutama dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah Provinsi Banten mulai berfokus pada pengembangan wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang tersentuh, termasuk Lebak, dengan membangun fasilitas umum seperti jalan raya, irigasi, dan pusat layanan masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata dan budaya juga mulai diperhatikan, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat Baduy, yang menjadi salah satu daya tarik utama di Lebak. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, bergabungnya Lebak ke Provinsi Banten membuka peluang bagi wilayah ini untuk lebih maju dan berkembang sesuai dengan potensinya. Pemerintah Kabupaten Lebak mulai fokus pada upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga pelestarian budaya lokal, khususnya keberadaan masyarakat adat Baduy. Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan pengembangan produk lokal, mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, keberadaan masyarakat adat Baduy sebagai simbol kearifan lokal mendapat perhatian khusus. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi tradisi dan wilayah adat Baduy dari pengaruh modernisasi yang berlebihan. Upaya ini mencakup perlindungan kawasan adat melalui peraturan daerah, promosi pariwisata berbasis budaya, serta pemberian ruang kepada masyarakat Baduy untuk tetap menjalankan tradisi leluhur mereka. Langkah ini tidak hanya menjaga identitas budaya Lebak, tetapi juga menjadikan keberadaan suku Baduy sebagai daya tarik unik bagi wisatawan domestik dan internasional. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Lebak berusaha menyeimbangkan pembangunan ekonomi modern dengan pelestarian nilai-nilai tradisional yang menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Tradisi dan budaya masyarakat Baduy
telah menjadi salah satu daya tarik utama dalam pariwisata Kabupaten Lebak. Keunikan gaya hidup mereka yang sederhana, berpadu dengan prinsip hidup selaras dengan alam, memberikan pengalaman otentik bagi wisatawan yang berkunjung. Masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam, menjalankan tradisi adat secara ketat, seperti pantangan terhadap penggunaan teknologi modern dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan mereka sebagai simbol kearifan lokal yang mampu bertahan di tengah arus globalisasi. Wisata ke kawasan Baduy tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah tetapi juga kesempatan untuk belajar tentang kehidupan tradisional. Pengunjung dapat menyaksikan rumah-rumah adat yang dibangun tanpa paku, cara bercocok tanam tradisional, serta nilai-nilai adat yang mengajarkan pentingnya harmoni dengan lingkungan. Selain itu, hasil kerajinan tangan masyarakat Baduy, seperti tenun kain dan anyaman, menjadi daya tarik tersendiri yang diminati oleh wisatawan. Dengan menjadikan tradisi dan budaya Baduy sebagai bagian dari strategi pariwisata, Kabupaten Lebak tidak hanya mempromosikan keunikan budaya lokal tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat adat tanpa mengganggu keseimbangan kehidupan mereka. Selain masyarakat adat seperti suku Baduy, Kabupaten Lebak telah mengalami perkembangan signifikan dengan masuknya pendatang dari berbagai daerah yang membawa budaya modern. Gelombang migrasi ini terjadi seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, pembukaan lahan baru, dan perluasan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Para pendatang, yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, membawa pengaruh modernisasi yang mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang pendidikan, perdagangan, dan teknologi. Keberadaan pendatang menjadikan Lebak sebagai wilayah yang lebih beragam secara budaya, dengan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh modern. Kehidupan masyarakat di wilayah perkotaan, seperti di Rangkas Bitung, menunjukkan transformasi ke arah yang lebih maju, dengan fasilitas umum yang semakin lengkap dan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Meski demikian, keberagaman ini juga menuntut upaya harmonisasi antara masyarakat adat yang memegang teguh tradisi leluhur dan komunitas pendatang yang membawa gaya hidup modern. Interaksi ini, meskipun kadang menimbulkan tantangan, menjadi cerminan dari dinamika sosial Kabupaten Lebak yang terus berkembang menuju keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Saat ini, Kabupaten Lebak terus mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, telah berfokus pada pembangunan jalan dan jembatan untuk memperbaiki aksesibilitas, terutama ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Perbaikan infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal melalui kemudahan distribusi hasil bumi dan produk unggulan daerah. Selain infrastruktur transportasi, pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fasilitas pendidikan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memberikan kesempatan lebih besar bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang layak. Sementara itu, penyediaan puskesmas dan rumah sakit di berbagai kecamatan bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata. Proyek-proyek ini mencerminkan komitmen Kabupaten Lebak untuk mendorong pembangunan yang inklusif, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Kabupaten Lebak terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian adat istiadat, menjadikannya daerah yang kaya akan sejarah dan budaya hingga saat ini. Di tengah kemajuan infrastruktur dan ekonomi, pemerintah daerah tetap memberi perhatian khusus pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal, termasuk tradisi masyarakat adat seperti suku Baduy. Berbagai langkah dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan modern tidak mengganggu harmoni kehidupan masyarakat adat, seperti penetapan zona adat yang dilindungi dan pembatasan aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, Lebak secara aktif mempromosikan kekayaan sejarah dan budaya sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Acara budaya dan festival tradisional rutin digelar untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi muda dan wisatawan. Sementara itu, pembangunan modern diarahkan untuk mendukung pelestarian budaya, misalnya dengan menyediakan akses yang lebih baik ke lokasi-lokasi budaya tanpa mengubah karakter aslinya. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Lebak berhasil memadukan dinamika perkembangan zaman dengan pelestarian identitas lokal, menjadikannya salah satu daerah yang mampu mempertahankan keseimbangan antara tradisi dan modernitas.